Halo semuanya. Nah, setelah kita liburan di kampung, lebaran, piknik di pinggir sungai, di Sungai Limau, makan makanan enak, ada salalawa, ada rendang, jalan-jalan menikmati jernihnya air sungai Lubuk Cukam. Wow, jernih banget ya. Nah, ini ada di kampung saya Lubuk Cukam, tapi gak boleh buang sampah. Nah, menikmati indahnya pantai di pesisir, naik kapal ke Pulau Setan. Kembali lagi satu spot, hidden spot di Lubuk Cukam, yang kamu tidak boleh buang sampah sembarangan di sini. So, it's hidden spot. Kita harus kembali lagi ke rutinitas ke Jakarta. Nah, kita jalan lagi balik ke Jakarta pakai mobil, dan perjalanan kita penuh dengan drama. Dimana pertama kita kena macet, dan ini kita perjalanan menuju Bukit Tinggi dulu ya. Ini kita mau lewat Padang Panjang, namun kita ke Bukit Tinggi dulu. Kemudian ini kita sudah sampai Damas Raya. Kencang banget ya sampah di jalan. Ini kita udah sampai Jambi. Nah, kalau kamu lewat jalan Nes dan mau ke arah Jambi, kamu jangan lewat jalan Mutus ini, karena itu jalannya sangat jelek. Biasanya Google Maps selalu mengarahkannya ke sana. Nah, setelah mau masuk ke kota Palembang sekitar 100 km lagi, kita terjebak macet guys. Kita kena macet dari jam 5 sore sampai besok paginya. Guys, macet parah, gak jalan sama sekali sepanjang 8 kilo, dan kita menunggu di sini. Katanya ada banjir, jadi kita tidak bisa jalan menunggu. Hai guys, kita udah dari sore sampai jam 12 malam, ini gak gerak sama sekali. Kita sudah pergi tapi masih aja belum jalan. Guys, pagi ini kita masih di sini, macet nggak jalan. Dan ini udah pagi guys, anak-anak udah lapar. Kita masih di sini menunggu makan banjir aja dulu guys. Ini macet nggak jalan-jalan, untung ada warga yang. Oke, akhirnya kita putuskan untuk muter balik ya, karena infonya banjirnya naik 1,5 meter. Dan ini juga ada bis di depan kita yang sepertinya juga putar balik. Jadi kita ikutin bisnya. Kita mau balik lagi ke Tampino. Ini kita mau setelah 12 semalaman gak gerak, jadi kita mau putar balik lewat jalur tengah saja. Kita coba, walaupun sebelumnya belum pernah lewat jalur tengah. Karena infonya itu airnya semakin naik sampai 1,5 meter, jadi sepertinya percuma untuk menunggu, karena udah menunggu 1 hari 1 malam, dan hari juga udah mau hujan, jadi kita putuskan untuk putar balik. Kita balik lagi, kita masuk lagi tol Tampino, Bayung Lencir Tampino. Nah, ini jalur yang harus kita lalui ya. Nah, ini kita udah mau sampai daerah Muara Tambesi, dan ini juga macet dikit karena ini ada banjir juga. Jadi ya harus sabar dan pasrah karena ini adalah jalan satu-satunya. Nah, kita ini mau belok ke arah Lubuk Linggau, Surolangu, dan ini sedikit macet tadi ya karena ada banjir juga. Ini keadaan jalur lintas tengah ya. Dari jalurnya itu kecil, terlihat bagus, tapi kadang-kadang itu sering banyak lubang-lubang yang dalam, jadi harus ekstra hati-hati kalau lewat sini. Oke, kita udah masuk Sarolangun. Nah, ini nggak tahu ya apa kita nanti lewat Lahat atau Sekayu. Kalau Sekayu berarti kita agak naik ke atas lagi dan keluarnya di Betung. Itu yang macet ya. Kerbau guys, kerbau mempunyai hak yang sama atas jalan raya, oke? Jadi kamu harus hati-hati. Ini
deh di atas tuh awan hitam banget, kayaknya itu hujan deras banget di sana. Dan mudah-mudahan nggak banjir ya guys ya. Nah ini namanya kota Lubuk Linggau. Nggak nyangka kalau kota Lubuk Linggau itu sebenarnya besar guys. Oke, kita stay di Aura Hotel. Ya gitu aja sih hotelnya. Jadi guys, kalau lintas tengah itu ada dua, dari Lubuk Linggau tuh ada 3 cara. Lewat atas yaitu lewat Sekayu, lewat Pali, dan lewat Lahat. Nah kalau lewat Sekayu itu juga bisa, tapi jalan utamanya yaitu lewat Lahat. Kalau lewat Pali itu daerah penambangan, jadi di situ jalannya kecil, lurus, tapi infonya itu tidak ada peradaban di sana, sangat jarang, dan juga ada bagian-bagian jalan yang rusak. Jadi saya tetap lewat Lahat. Jadi kita lewat Lahat. Kalau kamu lewat Pali, ini petanya. Teman saya lewat Pali dan menurut dia jalanannya tuh kecil, lurus aja, tapi memang di antara jalan itu kan ada jembatan, itu biasanya jalannya jelek. Baru masuk itu jalannya jelek. Jadi kalau kamu mobilnya rendah, jadi disarankan lewat Pali. Ini kita lewat Lahat ya. Tadi ada yang jual monyet loh, warna gold bulunya. Kita sampai di tebing tinggi. Nah ternyata tebing tinggi itu kayak gini, banyak sekali bentor-bentor kayak gini, dan kotanya juga besar, lumayan. Lubang-lubang kayak gini tuh banyak guys. Siapa sih guys yang bertanggung jawab terhadap jalan kayak gini? Masa dibiarin ya? Ini serem banget tahu, jalan lintas Sumatera kayak gini tuh serem banget, banyak sekali yang pecah ban. Ini jalanannya bolong-bolong dan dalam. Oh my gosh. Tuh guys, gimana dong? Kita di jalan menuju Lahat ya, dan ini sepanjang jalan jalur tengah ini begini semua. Tadi ada jembatan guys, longsor setengah. Kali kedua kita lewat jalan yang sebagiannya longsor guys di daerah. Kita sampai di Lahat, ternyata kotanya juga ada mie gacoan, mie DIY dan lain-lain. Nah guys, kita sampai di Muaro Enim. Nah ini dari habis jembatan terus ada roundabout, kita terus habis itu baru kita belok ke kiri ke Prabu Muli. Muaro Enim ini angkotnya kayak gitu tuh, mobil pickup. Nah semoga video ini bisa membantu kamu untuk mengetahui bedanya jalur timur dan jalur tengah. Nah ini foto-foto jalan Nes yang menuju kota Jambi. Waktu kita putar balik ke jalur tengah, ternyata banyak semua pemudik itu jalur tengah. Saya ketemu teman saya, alhamdulillah. Kita stay di hotel yang sama, tapi dari Lubuk Linggau dia memutuskan untuk lewat Pali karena menurutnya lebih cepat, dan memang lebih cepat. Tapi saya lewat Lahat karena saya tidak berani lewat jalur Pali. Kata dia jalur Pali itu jalanannya lurus aja, tapi memang ada jalan-jalan jeleknya. Nah itu review dari kami. Selamat menempuh jalan Trans Sumatera, baik jalur timur maupun jalur tengah. Bye bye.